Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam sukacita Tuhan, dan kita percaya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengenalan akan Kristus sangat menentukan apakah pemulihan dapat terjadi dalam kehidupan kita atau tidak. Karena pengenalan akan Kristus membuat kita dapat memahami bahwa Tuhan yang kita sembah bukan hanya sekedar Tuhan yang mati tersalib dan bangkit pada hari yang ketiga lalu naik ke surga. Tetapi Dia juga adalah Tuhan yang menyertai kita di dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Di dalam perjalanan pelayanan Yesus ada satu cerita yang begitu luar biasa, di mana seorang kusta datang kepada Yesus dan mengalami pemulihan. Dan kita bisa membaca di dalam firman Tuhan yang terambil dalam Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai dengan 45. Saya akan bacakan ayat 40 sampai dengan 42 saja. Dikatakan demikian. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku, dikatakan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Di dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4, khususnya dalam ayat yang kedua, ada hal yang kita bisa pelajari dalam peristiwa yang sama. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Saudara, dari perkataan orang kusta ini, kita menemukan pelajaran penting untuk mengalami pemulihan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama adalah dia berkata kepada Yesus, Tuan. Saudara, di dalam tulisan aslinya, di dalam kata aslinya menggunakan kata kurios. Artinya apa? Seseorang yang punya kuasa dan dia punya otoritas penuh untuk menggunakannya atau tidak untuk tujuan-tujuan yang sesuai dengan kehendak hatinya, saudara. Nah, saudara yang dalam Tuhan, dia menyebut Yesus sebagai Tuan, itu bukan sebutan yang mudah kalau dia tidak mengenal atau kalau dia tidak pernah mendengar apa yang Yesus perbuat dan lakukan. Bahkan tidak sembarang orang bisa menyebutkan hal itu, saudara. Dan tidak sembarang orang yang bisa menyandang sebutan tersebut. Tetapi seorang kusta ini, kalau saya pelajari dalam terjemahan yang lain, kusta ini bukan kusta yang biasa hanya pada bagian tubuh tertentu saja. Tetapi kusta ini adalah kusta yang sudah memenuhi seluruh tubuhnya. Berarti kusta ini sangat mengerikan dan juga parah sekali, saudara. Tetapi dia berkata kepada Yesus, Tuhan. Artinya apa? Seberat apapun penyakitku, sehebat apapun penyakit yang kuderita hari ini, engkau punya kuasa dan berotoritas atas kuasa itu untuk menggunakannya. Nah, saudara, kalau kita bisa melihat hal yang berikutnya lagi, kita akan temukan di sini adalah sebutan apa lagi? Jika Tuhan mau, dikatakan demikian, saudara. Artinya apa? Bagi si kusta tidak ada keraguan akan kuasa Yesus, tetapi jamahannya sangat bergantung kepada kehendaknya. Mau menjamah dan menyembuhkan atau tidak. Artinya di sini apa, saudara? Ada sebuah kepasrahan kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupannya. Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupannya. Tuhanlah yang dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupannya, saudara. Ketika kita mau dipulihkan, milikilah hati yang berserah di hadapan Tuhan. Karena kita percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik yang dapat Dia lakukan dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud pernah berkata, lebih baik aku jatuh ke tangan Allah daripada jatuh ke tangan manusia. Artinya apa? Walaupun mungkin ada saatnya Tuhan karena kegagalan ataupun karena dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, Dia mungkin bisa saja marah, Dia mungkin bisa saja melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tetapi Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dalam kehidupan kita. Dan Dia mau memulihkan kita. Dikatakan demikian dalam bagian berikutnya, Tuhan dapat menyembuhkan. Artinya apa, saudara? Artinya si kusta ini memiliki kesadaran bahwa Tuhan sudah berkehendak. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka tidak ada yang dapat menghalangi
kesembuhan pemulihan terjadi. Sekalipun kusta itu sangat parah. Separah apa kondisi kita hari ini? Apakah dalam hal kesehatan? Apakah dalam hal ekonomi? Apakah dalam hal hubungan rumah tangga? Saya mau katakan pada saudara, Dia dapat memulihkan kita. Percayakah saudara bahwa pemulihan pasti terjadi bagi setiap orang yang percaya dan mengenal Dia dengan benar? Dialah arsitek dari setiap pemulihan yang terjadi. Dia adalah Tuhan yang menginginkan kita mengalami pemulihan. Karena Dia adalah Tuhan yang juga penuh dengan belas kasihan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menuntun dan menyertai. Biarlah Bapa, kami boleh terus semakin mengenal Engkau, karena pengenalan akan Engkau akan sangat menentukan pemulihan yang bagaimana yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu semakin kami mengenal Engkau, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dan berotoritas. Semakin kami mengenal Engkau, kami percaya kami dapat memahami bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkehendak untuk memulihkan kami. Semakin kami mengenal Engkau, kami dapat memahami bahwa pemulihan itu pasti terjadi. Karena jika Engkau berkehendak, tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.